Ya, balik lagi ke channel Bukan Orang Kantoran, yang pastinya channel yang terus ngebahas atau pasti ngebahas seputar trik bisnis, analisa usaha, dan analisa bisnis dan lain-lain. Nah, khususnya di bisnis kuliner teman-teman ya. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas suatu bisnis ataupun suatu usaha yang sekiranya teman-teman mau buka, ataupun teman-teman mau buka usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, ini saya bisa rekomendasikan mau buka usaha apa. Nah, kali ini kita akan membahas masalah bagaimana membuka usaha gorengan. Ya, betul, gerobakan ya, gorengan-gerobakan. Nah, sebenarnya fleksibel sih teman-teman, mau gerobakan ataupun di kios juga nggak ada masalah. Yang jelas, nanti kita bakal bahas, kenapa sih harus buka usaha gorengan. Karena banyak ya, yang sukses melalui usaha gorengan, yang punya 1 gerobak, sampai punya 5 gerobak, 10 gerobak, yang punya omset jutaan rupiah per hari atau ratusan juta per bulan, itu banyak teman-teman. Dan teman-teman bisa cross check langsung bagaimana viralnya berita orang-orang yang berjualan usaha gorengan, khususnya gorengan gerobakan tuh bisa meraup omset yang gila-gilaan teman-teman. Dan ini bukan bisnis receh teman-teman. Mungkin sekiranya ngelihatnya kayak bisnis gorengan apa sih ya kan, hanya jual mungkin 1000-an, 1000, 2000, tapi ternyata mempunyai mempunyai omset yang gila-gilaan yang teman-teman bisa raup kalau teman-teman tidak sepelekan seperti itu. Nah, gak usah berlama-lama lagi, yang pastinya kita akan ngebahas masalah gorengan. Tapi sebelum kita masuk menganalisa nanti modalnya berapa, terus sistemnya seperti apa, analisa keuntungannya, terus kesimpulan akhirnya seperti apa, kita akan ngebahas dari awal dulu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman jangan skip video ini dari awal sampai habis agar teman-teman menerima informasi yang detail, yang jelas, dan teman-teman bisa nanti mempraktekkan atau membuka usahanya langsung, oke? Nah, yang pertama adalah kenapa sih harus buka usaha gorengan? Nah, ini harus jadi pertanyaan dulu ya. Yang pertama adalah modal yang sangat minim teman-teman, dan bisa dibuat dengan sangat mudah, siapapun bisa buat gitu loh. Satu modal yang minim, mudah dibuat, dan siapapun saya bisa katakan bisa buat, karena ini sangat mudah dalam mengoperasionalkan bagaimana membuat produknya teman-teman. Nah, yang kedua, gorengan disukai semua orang. Nah, ini yang poin penting nih ya. Siapa ya kira-kira yang nggak suka gorengan? Pasti teman-teman semua suka gorengan. Siapapun, mau muda, anak kecil, yang tua, yang sedang, pasti suka gorengan. Dan target pasarnya luas. Kita nggak perlu lagi mengedukasi, memberikan misalnya produk-produk yang lain ya, kuliner-kuliner lain yang misalnya kayak topoki ataupun yang lain-lain kan butuh edukasi ini makanan ini. Nah, kalau gorengan kan sudah makanan yang mendarah daging, akhirnya semua orang pasti suka dan target pasarnya yang sangat luas. Yang ketiga, nggak butuh sewa tempat yang mahal, cukup gerobakan cukup ya. Jadi nggak butuh sewa mahal yang harus bayar puluhan juta atau ratusan juta setiap bulan. Cukup gerobakan bisa dimulai dengan sangat minim modal usaha sewanya. Nah, yang keempat, sistemnya mudah diduplikasi. Jadi teman-teman nanti ketika membuka bisnis atau membuka usaha, apalagi usaha gerobakan, itu adalah sistem yang bagaimana ke depannya kita pasti duplikasi. Karena untuk mencapai omset yang besar, artinya kita butuh nanti lebih dari 1 gerobak mungkin untuk mengembangkan usaha kita. Nah, itu tadi kenapa kita harus membuka usaha gorengan nih, itu alasannya. Nah, yang terus tipsnya. Jadi tipsnya sebelum berjualan gorengan itu, teman-teman yang pertama adalah lihat resep atau riset resep. Kalau resep zaman sekarang mungkin sangat mudah ya, karena udah bukan rahasia umum lagi teman-teman. Kalau zaman dulu mungkin harus tanya sama kakek nenek, sama mbah, atau sama siapa ya, atau sama yang ahli. Nah, kalau sekarang kita bisa akses di YouTube, kita bisa cek langsung. Banyak kok di YouTube pedagang-pedagang yang men-share bagaimana resepnya, bagaimana menjual gorengan tuh biar laris seperti apa, dengan produk-produk yang enak, yang pastinya sangat mudah dibuat juga, karena tadi balik lagi yang pertama tadi. Jadi lihat resepnya, pastikan teman-teman coba dulu, wah udah enak, teman-teman baru bisa jual. Yang kedua, tipsnya adalah buat variasi produk lebih dari 1 pastinya, karena nggak mungkin teman-teman jual cuma 1 gorengan doang, misalnya cuma jual bakwan doang, tapi teman-teman mungkin jual bakwan, jual pisang, jual tempe, tahu isi, apalagi misro, combro, ubi, dan lain-lain. Artinya menambah variasi yang memang nanti ketika orang belanja banyak produk-produk yang bisa dipilih sama customer misalnya. Tapi kalau teman-teman ini, jadi ada saran lagi nih. Jadi kalau memang mau main gorengan itu pastikan teman-teman harus milih. Teman-teman apa mau main gurih manis atau gurih-gurih aja atau manis-manis aja, karena ada juga pedagang gorengan yang manis-manis aja udah. Jadi cuma yang manis-manis aja, ubi, pisang, misro, apalagi kumbu ya kalau di Jawa itu ya, yang isi kacang hijau itu. Nah, apa yang gurih manis dicampur, silakan teman-teman, opsional bisa pilih nanti. Nah, terus tips yang ketiganya yang kena tips berjualannya, selalu berikan kualitas yang terbaik. Misalnya ya rutin mengganti minyak goreng,
artinya terus menjaga kualitas gorengan, jangan sampai gorengannya nanti ketika dimakan sama orang ya misalnya agak keras atau gimana ya teman-teman, pastikan riset resepnya dengan baik agar kualitas dari gorengannya juga oke nanti dimakan customer. Yang keempat, tempat nggak mesti strategis. Jadi kalau untuk tips dari saya khususnya berjualan gorengan itu nggak mesti strategis. Kenapa nggak mesti strategis? Karena gorengan ini targetnya sangat luas, pasarnya sangat luas, jadi teman-teman nggak harus spesifik kayak warteg yang harus di pertigaan, harus di depan pertokoan atau perkantoran ya. Artinya gorengan ini bisa teman-teman buka di depan perumahan, atau yang paling simpel yang mungkin teman-teman sering lihat pastinya di depan Alfamart, depan Indomaret ya, banyak yang berjualan gitu kan, dan relatif lebih murah sewa tempatnya dan pastinya bisa bulanan seperti itu teman-teman. Jadi nggak mesti rame, yang penting ya tempat lalu lalang orang ya. Maksudnya nggak mesti rame itu nggak harus yang deket-deket perkantoran atau apa ya. Jadi yang penting mudah dijangkau orang dan teman-teman tempatnya itu apa ya, ibaratnya dekat lah sama pemukiman ya, jangan sepi-sepi banget seperti itu. Nah baru setelah ini kita akan menganalisa bagaimana modalnya, bagaimana biaya operasionalnya, nanti gaji karyawannya, terus analisa keuntungannya seperti apa, bagaimana jual produknya. Nah ini kita akan bahas setelah ini, oke teman-teman. Jadi lengkap sampai analisa keuntungannya yang teman-teman bisa dapetin dari satu gerobak gorengan ya. Kita akan analisa, oke? Jangan kemana-mana nih. Nah oke teman-teman, kita masuk nih. Tadi kan saya bahas masalah apa? Kenapa kita harus buka gorengan dan bagaimana tipsnya. Nah kali ini kita bakal bahas dari awal bagaimana menganalisa modalnya, apa aja yang harus kita persiapkan, sampai nanti potensi keuntungannya seperti apa. Oke, yang pertama adalah rincian modal usaha teman-teman. Nah rincian modal usaha ini saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah modal perlengkapan alat, yang kedua itu biaya operasional dan bahan baku per bulan ya, atau teman-teman bisa nanti kalkulasi per hari. Terus yang ketiga ini analisa potensi keuntungan, yang terakhir adalah kesimpulan akhir, nanti bagaimana kira-kira keuntungannya. Nah teman-teman harus ikutin step by stepnya, jadi teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai habis, dari awal sampai habis, agar teman-teman bisa clear, bisa paham, dan bisa lebih mudah mencernanya. Nah yang pertama adalah yang A ini modal perlengkapan alat. Nah yang harus teman-teman siapkan pastinya alat. Kalau mau buka usaha pasti harus peralatan dulu ya. Yang paling penting adalah gerobak. Nah, gerobak saya tulis di sini adalah yang pertama gerobak aluminium, harganya 3,5 juta. Gerobak ini sebenarnya relatif, teman-teman. Bahkan yang di bawah 3,5 juta juga banyak. Mungkin yang sejuta ada. Makanya saya sarankan untuk gerobak ini, teman-teman kalau bisa pilih aja yang second tapi yang masih bagus, atau yang jelek, misalnya second tapi jaga jelek, teman-teman bisa cat. Jadi teman-teman nggak keluar banyak untuk keluar biaya modal gerobak. Teman-teman atau mau cari yang gampang, cari Tokopedia atau Shopee atau di pengrajin yang langsung teman-teman bisa setting mau bentuknya seperti apa. Kalau beli second kan kita nggak bisa milih ya, artinya kita hanya ikut aja gitu loh bagaimana bentuknya ya, kita ikut karena beli second. Tapi kalau beli baru teman-teman bisa mendesain sendiri bagaimana bentuknya. Nah yang kedua, ini peralatan lengkap memasak, ini saya udah lengkapin ya. Peralatan lengkap memasak yaitu 1 wajan penggorengan besar, 1 kompor semawar, 3 tabung gas, panci, baskom, cerokan, goreng, pisau, talenan, jepitan makanan, sendok, dan sebagainya itu saya perkirakan 2 juta teman-teman. Karena ini udah saya riset juga, saya pernah membeli alat-alat ini, jadi saya tahu nih pasaran-pasaran harganya berapa. Dan ini teman-teman estimasikan 2 juta rupiah. Nah yang ketiga peralatan kebersihan, mulai dari serbet, lap, keranjang sampah, sapu, sikat kayu, pembersih kaca ya, buat gerobak, sabun cuci dapur, dan ember senilai 500.000 nih teman-teman bisa nyiapin setiap untuk peralatan kebersihannya. Yang keempat terakhir, bangku dan kursi duduk atau yang biasa buat orang nunggu deh itu 200.000, jadi totalnya 6.200.000 ya. Menurut saya modal yang cukup minim ya. Cukup minim deh, ini nggak perlu nggak perlu ribet-ribet dan lebih mudah untuk dibeli di mana aja gitu teman-teman. Ini yang pertama nih ya, yang modal perlengkapan. Nah yang kedua ini adalah biaya operasional dan bahan baku. Nah teman-teman harus pahami di sini biaya operasional adalah biaya yang harus teman-teman keluarkan wajib setiap bulannya. Yang pertama itu adalah sewa tempat pastinya. Nah sewa tempat ini biasanya sudah sama listrik kalau di gerobakan pada umumnya. Ini saya estimasikan 700.000 ya. Kayak kita nyewa di Alfamart, Indomaret itu 700.000 teman-teman, udah sama listrik ya teman-teman. Nggak perlu repot lagi, listrik udah ada, air juga udah ada semuanya. Nah kos gaji karyawan saya alokasikan 1,3 juta. Menurut saya dengan jam kerja 8 sampai 10 jam untuk di awal ya. Kita kan jualan di awal, jadi teman-teman jangan
langsung gajinya besar. Tapi kalau teman-teman mau tambahin juga nggak masalah. Ini saya estimasikan 1,3 juta per bulan. Atau teman-teman mau bikin 1,5 juta, ya boleh gitu. Atau teman-teman mau harian, jadi kalau misalnya harian ya setiap hari gajiannya setiap selesai dagang baru dibayar harian gitu. Nah, total biaya operasional dan gaji karyawan, sewa tempat, itu totalnya 2 juta setiap bulan. Nah, yang paling penting yang kedua, yang di bagian B ini biaya operasional dan bahan baku adalah kebutuhan bahan bakunya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi bahan baku yang memang harus dipersiapkan untuk dagang. Ini saya estimasikan dalam 1 bulan teman-teman ya. Nanti kita bagi jadi per hari. Jadi teman-teman tahu nih, oh kalau sebulan belanja total sekian nih. Tapi kan ada belanja itu kan, dagang itu kan fluktuatif ya, naik turun. Jadi teman-teman kadang mungkin rame, kadang mungkin sepi, kadang rame banget. Jadi itu berubah-berubah. Nah ini hanya estimasi aja teman-teman ya. Nah yang pertama itu minyak goreng, yang pastinya minyak goreng, teman-teman harus belanja minyak goreng, saya estimasikan ya. Teman-teman tinggal lihat sendiri nilainya berapa di sini ya. Tepung terigu, ada pisang, ada tempe, ada tahu ya, ada tempe, ada kol, ada toge, ada wortel, bawang putih, apalagi nih, mecin atau penyedap rasa ya, garam, gula pasir, ubi, tepung kanji, gas 3 kg. Nah ini saya estimasikan dengan total belanja segini ya. Nah total biaya bahan baku teman-teman bisa lihat 9.180 per bulan. Ini per bulan teman-teman harus digarisbawahi per bulan. Nah jika dihitung harian itu rata-ratanya Rp306.000. Jadi kenapa saya hitung rata-rata per harian juga, takutnya teman-teman mau belanjanya harian. Karena sih saran dari saya untuk gorengan itu ya belanjanya harian gitu pastinya, jangan bulanan karena kan harus menjaga fresh produknya seperti itu. Nah, total ini produk-produk yang teman-teman jual, yang bahan-bahan baku yang teman-teman beli, ya minyak goreng, tepung terigu dan lain-lain ini, teman-teman bisa estimasikan, saya estimasikan per bulannya atau hariannya Rp306.000. Yang saya bilang, kalau untuk belanja, nah saya lupa menyampaikan ini, yang sudah saya belanjakan ini atau saya anggarkan ini teman-teman bisa lebih membuat 500 gorengan teman-teman. Jadi 500 biji lebih, ini lebih. Ya teman-teman bisa ada pisang goreng, ada tahu goreng, ada tempe, ada bala-bala, terus ada ubi, ataupun ada combro, ataupun cireng ya, teman-teman bisa jual ini. Jadi lebih dari 500 biji gorengan teman-teman bisa jual. Nah jadi begitu teman-teman ya, untuk biaya operasional dan bahan baku teman-teman harus pahami. Nah inilah total yang teman-teman bisa keluarkan setiap bulannya, kurang lebih kalau 9.180 tambah 2 juta itu berarti 11.180.000 yang harus teman-teman keluarkan. Ini per bulan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngitung harian kan lebih ringan karena ini kok mahal banget segini sih, karena per bulan. Nah makanya saya hitung rata-ratanya 306.000 per hari. Jadi teman-teman tahu modal yang harus dikeluarkan tuh 306.000 per hari nih untuk dagang, seperti itu teman-teman. Jadi oke teman-teman, kita lanjut setelah yang A tadi, yang B, terus yang sekarang yang C, analisa potensi keuntungan. Nah, untuk menghitung potensi keuntungan, kita harus menentukan harga jual gorengan kita itu per pieces gorengannya. Jadi teman-teman harus merujuk harganya kira-kira berapa ya harus kita jual. Jadi teman-teman nggak usah pusing gitu loh, mau jual berapa ya, intinya adalah lihat aja pasaran yang orang jual berapa di daerah teman-teman atau di tempat teman-teman yang mau buka tuh rata-rata berapa sih orang jual, terus ukurannya berapa sih yang kira-kira orang-orang jual. Nah, rata-rata kalau di tempat saya ya, di Depok ataupun di Jakarta ya, itu rata-rata masih di angka Rp1.000. Sempat sih waktu itu naik karena minyak yang gila-gilaan ya. Sekarang kan minyak udah mulai agak stabil. Jadi jualnya rata-rata 1.000 teman-teman. Nah, misalnya di pasaran beda saat ini rata-rata penjual gorengan tuh jualnya Rp1.000 per pieces atau per gorengan. Nah, oke, teman-teman langsung aja tentukan harganya berdasarkan riset tadi. Teman-teman jual harus kita sepakati, teman-teman jual harga gorengan itu per pieces adalah Rp1.000 teman-teman. Nah, asumsi kita satu hari dagang itu laku 500 piece, karena bukan berdasarkan cuap-cuap aja ya, karena orang jualan gorengan itu saya riset, mereka berjualan itu rata-rata belanja orang customer itu 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 ya, karena kelipatannya rata-rata di angka 5.000, 10.000. Ada satu kali yang 20.000 atau 30.000, tapi itu agak jarang. Cuma rata-rata pasti 5.000 itu udah pasti minimal. Rata-rata saya lihat orang-orang tuh 5.000, 10.000. Jadi untuk asumsi 500 piece ini berarti membutuhkan 50 orang ya kurang lebih dengan
rata-rata belanja misalnya 10.000 dan ini menurut saya ini masih worth it teman-teman ya, dengan 500 piece yang dijual per hari itu agak worth it. Nah misalnya Ubang kalau nggak nyampe 500 piece gimana? Kan teman-teman nanti kalau nggak sampai jual 500 piece, berarti teman-teman yang menyiapkan modal per harinya juga nggak nyampe, yang kayak tadi dong, nggak nyampe 306.000 per hari, karena teman-teman mau kan tadi kan teman-teman saya udah siapkan tuh bahan bakunya yang per bulan, itu saya udah estimasikan rata-rata penjualan harian dengan produk yang kita buat itu adalah 500 piece gorengan. Jadi kayak tahu, kayak tempe tadi yang berapa biji, kayak wortel, kol itu saya pastikan di atas 500 piece untuk persiapan bahan baku kita untuk jualan. Tapi kalau teman-teman mau nyiapin, karena baru buka bang, kita jangan segitu dulu, ya nggak masalah juga. Nah makanya saya bilang ini asumsinya 500 piece biar kita mudah untuk menghitungnya. Nah gimana cara menghitungnya? Berarti harga jual kita tadi Rp1.000 dikalikan 500 piece gorengan. Berarti omset kita, omset kotor itu 500.000 per hari. Nah untuk 1 bulan dagang berarti omset kotor yang kita dapatkan, ingat ya ini omset kotor belum dipotong biaya bahan baku dan biaya operasional adalah 15 juta rupiah per bulan. Jadi cukup menggiurkan ya teman-teman ya. Jadi jangan dipandang remeh orang jual gorengan, jangan dipandang sepele. Ternyata mereka itu punya omset yang lumayan. Nah yang terakhir teman-teman, yang keempat, yang D ini kesimpulan akhir. Jadi tadi setelah kita melihat bagaimana analisa potensi keuntungannya, nah maka saat ini kita harus mengakumulasikan bagaimana kita menghitung laba bersihnya ya teman-teman ya. Nah kita masuk di kesimpulan akhir. Nah hitung laba bersihnya. Nah omset kotor tadi Rp1.000 ya per gorengannya, dikali 500 gorengan dikali 30 hari, totalnya 15 juta. Nah untuk beban operasional tadi 2 juta ya, sewa tempat dan gaji karyawan. Terus beban belanja bahan baku per 30 hari tadi 9.810.000. Jadi laba bersih usaha gorengan dalam 1 bulan, omset kotor dikurangi biaya operasional dan dikurangi belanja bahan baku, yaitu 15 juta dikurangi 2 juta dikurangi 9.180.000. Hasilnya adalah 3.820.000 teman-teman. Ya cukup besar karena ini memang hitungan dengan estimasi yang lumayan gitu teman-teman ya. Jadi setelah kita melihat kesimpulan akhir ini bahwa dalam 1 gerobak, nah terus pertanyaannya kan bagaimana mungkin cara meningkatkan omset gorengan? Yang pertama ini kita baru buka, artinya estimasi yang kita hitung ini adalah estimasi kita baru buka mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan. Nah dengan jumlah modal tadi 6.200.000 ya, yang tadi kita lihat di awal jumlah modal peralatan dan segala macamnya, gerobak dan lain-lain 6.200.000, maka dengan nilai laba bersih usaha gorengan dalam 1 bulan, maka dipastikan insya Allah dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan kita sudah balik modal teman-teman. Jadi alhamdulillah penghitungan sampai akhirnya teman-teman simak. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai habis. Nah teman-teman yang mau buka gorengan, yang mau buka usaha gorengan, pastikan teman-teman sudah mengikuti stepnya dari awal sampai akhir. Nah mungkin muncul pertanyaan, bagaimana bang kok banyak orang-orang yang punya omset puluhan juta, ratusan juta setiap bulan dari hasil jualan gorengan. Jadi teman-teman yang perlu diketahui, mereka punya omset yang besar itu tidak hanya dalam 1 gerobak teman-teman. Jadi mereka memakai sistem yang namanya duplikasi. Tadi saya udah bahas di awal kenapa buka usaha gorengan, salah satunya adalah sistemnya mudah untuk diduplikasi. Jadi teman-teman bisa menduplikat dari 1 gerobak menjadi 2 gerobak, menjadi 3 gerobak, menjadi 4, 5 sampai seterusnya. Jadi teman-teman bisa hitung dan kalkulasikan dari berbagai macam gerobak itu yang mungkin omsetnya bervarian. Nah teman-teman bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Karena ini kalau untuk 1 gerobak mungkin rata-rata 3.800.000 atau 3 juta deh. Itu kan dalam 1 gerobak. Kalau punya 5 gerobak, nah teman-teman sudah meraup keuntungan 15 juta 1 bulan. Artinya banyak untuk kita untuk memulai usaha gorengan ini, tapi dimulai dengan 1 gerobak. Nah selanjutnya kalau kita mau ingin lebih omsetnya, teman-teman harus bisa menduplikat. Cuman dengan 1 gerobak aja kalau sudah terkenal enak sama orang-orang, harganya murah, terjangkau, mungkin gorengannya besar-besar ya orang suka gitu. Ya banyak juga yang punya 1 gerobak aja omsetnya puluhan juta juga ada ya, minimal di atas 10 juta setiap bulan. Jadi luar biasa ternyata usaha gorengan ini, yang banyak mungkin yang nggak dipandang orang ataupun banyak disepelekan oleh khususnya untuk yang sudah memiliki usaha tapi
yang mau mulai usaha cuman kok kayaknya jualan gerobakan ya. Nah, tapi teman-teman ternyata pas kita hitung, pas kita analisa, ternyata lumayan juga hasilnya kan. Nah, buat teman-teman yang mau mulai usaha, jangan lupa selalu tonton video di Bukan Orang Kantoran karena kita akan selalu ngupas untuk masalah trik-trik usaha ataupun analisa bisnis yang memang teman-teman butuhin seperti itu. Jadi jangan lupa selalu pantengin terus channel Bukan Orang Kantoran. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bagikan channel ini kalau ke teman-teman yang lain kalau memang dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.